Halo, alhamdulillah ya, baik, baik, baik. Alhamdulillah. Udah siap belum nih untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman peserta Anahal Academy? Aku excited banget sih pokoknya ya buat hari ini. Aku pengen sharing-sharing gitu ya tentang sebenarnya insight yang aku dapetin gitu ya. I'm not an expert guys, tapi aku pengen banget sharing knowledge yang aku udah dapetin gitu sih. Oke. Sebelumnya, saya izin memberitahukan kepada Kak Sofia untuk sesi pemaparan materi dan bedah hari ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam 20 menit ya, Kak. Oke. Oke, Karena Kak Sofi dan juga teman-teman udah pada excited untuk dengerin pemaparan materinya, langsung aja dipersilahkan kepada Kak Sofia Agni Alfilaila untuk memaparkan materi. Silakan, Kak. oke, terima kasih teman-teman. Aku izin share screen dulu ya. Boleh minta ini nggak ya? Request untuk share screen? Oke, udah bisa. Bentar ya. Aku coba slideshow dulu. Tapi let me know kalau misal slide-nya nanti macet atau gimana ya teman-teman ya. Nanti let me know aja karena WiFi dan jaringan di kosku ini agak agak ini ya, agak bermasalah hari ini. Jadi let me know kalau misal aku tiba-tiba macet atau di tengah jalan tiba-tiba hilang gitu ya sinyalnya gitu. Oke teman-teman, di sini udah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah, Kak, aman. Udah aman ya? Oke, oke. Sekarang aku mau ya kenalin, perkenalkan lagi ya. Namaku Sofi dan aku di sini sekarang kesibukanku adalah aku sebagai product development gitu ya, masih product development di Paragon dan juga sekarang in my community Science Center Indonesia aku juga sebagai manager brand and promotion gitu. Di sini aku pengen sharing banget sama teman-teman gimana sih cara kita membuat konten gitu ya, especially video gitu kan. Sekarang kita ada di dunia yang banyak banget ya Reels, TikTok gitu kan. Tapi kita bingung nih gimana sih cara dapat pain point ataupun gimana sih cara kita bisa apa ya konten kita itu menarik gitu kan. Karena persaingan konten tuh luar biasa ya teman-teman ya. Banyak banget gitu kan konten-konten yang seliweran dan bahkan setiap minggunya tuh pasti akan ada konten-konten viral ataupun eh, hook yang saat itu lagi tren gitu kan. Tren itu selalu berjalan gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita breakdown gitu ya di sesi pagi hari ini. Kalau menurut teman-teman nih, ini by chat aja nggak apa-apa ya. Menurut teman-teman apa sih konten yang menarik itu? Boleh ini nggak? Boleh respon di chat dulu nggak? Konten yang menarik itu kayak gimana sih menurut pandangan teman-teman? Kayak misal ada Reels atau video TikTok yang menarik tuh kayak gimana sih? Apakah konten yang joget-joget itu menarik menurut teman-teman? Atau yang dakwah-dakwah gitu kan? Atau unik ya bener banget ya unik. Terus edukasi, menghibur. Iya bener banget yang menarik dan mampu ini ya memberikan interest kepada penonton gitu ya, yang informatif, bener banget. Aku suka banget. Aku itu kalau di TikTok tuh jadi ini ya, jadi Google ya kalau sekarang. Jadi kayak kalau mau cari konten tentang makanan enak di Jakarta gitu kan, rekomendasi makanan enak di Jakarta, aku bukan nyarinya di Google sekarang. Aku lihatnya di TikTok gitu kan. Karena TikTok kita bisa lihat secara apa ya, secara video, visual gitu kan. Jadi iya betul banget, informatif adalah salah satunya. Dan lucu ya, bener banget. Karena sekarang kayaknya kalau misal Gen Z nggak diselipin dengan hal-hal yang tren ataupun viral, itu juga agak susah ya teman-teman ya. Jadinya kayak kontennya agak kaku dan akhirnya nggak diterima baik oleh penonton gitu kan. Nah, bentar ya, ini agak. Nah, benar. Jadi informatif, fun, dan viral gitu kan, atau trendy di masa sekarang gitu kan, atau di minggu ini misalnya. Jadi benar banget ya teman-teman ya, konten yang menarik itu yang teman-teman sebutin tadi. Tapi ada ada pertanyaan nih, sebenarnya apa sih yang membuat konten itu viral gitu kan? Kira-kira teman-teman bisa jawab nggak nih? Apa sih sebenarnya yang bikin konten itu viral? Apakah karena informatif aja atau karena lucu aja? Menurut teman-teman gimana?
kenapa kok konten tuh bisa langsung yang sehari misalnya ya, ada konten yang tiba-tiba tembus 1 juta penonton gitu. Pernah nggak lihat di TikTok gitu kan ya? Tiba-tiba tembus 2 juta penonton atau likes-nya tiba-tiba dalam sehari itu ada 10.000 gitu kan. Nah, ternyata teman-teman, ketika konten viral tuh punya elemen ternyata yang bisa kita pelajari gitu ya. Ketika kita membuat konten yang tujuannya untuk viral ataupun konten yang engagement-nya tinggi gitu kan. Apa aja sih elemennya? Ada 6 elemen. Yang pertama social currency, yang kedua triggers, yang ketiga emotion, yang keempat public, yang kelima practice value, dan yang terakhir itu stories, teman-teman. Jadi ini adalah elemen-elemen marketing dalam dunia konten yang bisa engage-nya itu tinggi ke penonton gitu ya. Coba kita breakdown ya, masing-masing contoh dari elemen ini gitu ya. Nah, misal social currency, siapa sih yang nggak kenal Sasfir nih? Yang cewek-cewek pasti kenal ya. Sasfir, kalau ngeliat Sasfir pasti kita kayak, oh my God, elegan gitu kan, OOTD terkini gitu kan, yang kelihatannya cool banget gitu kan. Jadi itu contohnya social currency. Contohnya lain nih, social currency itu misal kita biasanya lihat ya, dance-dance yang terkini gitu kan, apa ya, dance yang terkini aku kurang update juga ya, dance yang terkini pokoknya kayak yang dance dance viral gitu kan, itu biasanya kan naiknya tinggi juga ya teman-teman ya, karena itu adalah salah satu em, elemen yang memberikan impresi bahwa itu tuh keren gitu gitu. Jadi ini salah satu elemen. Makanya ketika orang-orang itu terlihat elegan ataupun contohnya ya OTD tadi ya, terlihat elegan dan sebagainya, orang juga akan menangkap ke situ ya teman-teman ya, dan suka dengan elemen itu. Dan yang kedua emotion. Biasanya kita ngelihat ya di konten-konten TikTok ataupun apa itu banyak banget konten-konten yang membawa emotion gitu kan, membawa menceritakan tentang perjuangan seseorang. Nah, itu adalah contoh dari emotion. Jadi kayak when we care we share gitu kan. Jadi di sini hooknya lebih ke ya udah kita memberikan emosi kita gitu ya, menyampaikan emosi kita yang kita rasakan kepada netizen gitu kan atau penonton. Yang ketiga, practice value, useful things get shared. Jadi kayak kita memberikan tips and trick gitu kan. Ini tips and trick adalah salah satu elemen yang paling laku juga ya kalau misal kita lihat di TikTok ataupun di Instagram Reels gitu kan. Jadi kayak ini contohnya dari Science Hunter sendiri kayak misal aplikasi untuk aplikasi yang bisa digunakan untuk data analisis dan sebagainya. Jadi ini salah satu elemen yang ketiga ya untuk how to make content viral gitu kan. Dan yang selanjutnya nih triggers gitu ya. Kadang kita itu juga tiap minggu itu pasti ada triggersnya gitu ya. Kalau teman-teman aktif banget di TikTok pasti kita tahu nih triggersnya sekarang gitu kan. Jangan ya Dek ya gitu kan. Itu kan konten yang terbaru ya sekarang ya. Kita udah kayak punya, oh ini tuh hook yang sekarang banget nih. Itu triggers kan teman-teman ya. Itu yang membuat kita, oh iya penasaran nih dengan konten itu gitu kan. Yang kedua, Shopee COD pasti di kepala teman-teman udah kayak kebayang ya lagunya Shopee COD, Shopee COD. Nah, itu tuh. Ya triggers itu adalah brand identity, teman-teman. Jadi, misalnya nih, jangan ya Dek, ya itu kan ada orang yang promotor, satu orang yang promotor gitu kan. Ketika kita eh, tahu gitu ya kalimat jangan ya Dek ya gitu ya, kita langsung inget tuh sama seseorang yang mencetuskan ide ini gitu, sama dengan yang dilakukan oleh brand gede gitu ya kayak startup kayak Shopee gitu kan, mereka menggunakan lagu Shopee COD yang itu juga akan melekat ya di pikiran kita gitu ya, ketika ada lagu itu kita ingat Shopee COD gitu. Dan yang kedua public gitu kan. Public itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang dirasakan oleh publik itu sendiri. Misal Croxicle gitu kan. Kita pernah pernah tahu ya teman-teman ya, pernah nge-hype juga kan Croxicle gitu kan. Kenapa Croxicle mahal banget, lebih mahal daripada tempat penampungan air yang 300 liter dan sebagainya itu kan pernah viral juga ya. Jadi something yang sebenarnya kalau misal kita compare ke publik itu kayak kita comparison ya yang normal-normal aja nih harganya dengan yang sekarang misal Croxicle gitu ya itu yang membuat juga viral gitu kan. Dan yang terakhir siapa sih yang nggak tahu CT, teman-teman tahu CT nggak yang Bamba KRL di TikTok, pernah lihat nggak ya? Jadi ini juga salah satu em, eh, contoh elemen yang bisa membuat orang itu tertarik, yaitu tentang naratif atau story people want to tell gitu kan. Itu kayak gimana sih Kak? Jadi kalau misal story itu lebih ke kita itu
seperti kegiatan kita sehari-hari kayak relatable content gitu ya. Jadi contohnya nih kalau CT di sini dia menceritakan tentang KRL gitu kan atau budak korporat yang tiap hari itu naik KRL Jakarta Jakarta mana gitu kan. Jadi itu contoh dari stories, elemen stories. Jadi tadi ada 6 ya teman-teman ya ketika kita want to make viral content. Terus sebenarnya ada 6 elemen yang bisa kita pilih nih. Bisa kita mix and match juga sebenarnya ya untuk nge-boost konten kita bisa lebih viral dan bisa lebih masuk ke netizen gitu kan. Nah, kita move on ya. Tadi kita udah mengenal gitu ya, gimana sih cara to make a content viral gitu kan. Elemennya itu apa aja. Tapi sebenarnya gimana sih content production process? Dulu waktu aku awal-awal bikin konten, aku sempat burn out banget teman-teman karena aku ngerasa kok capek banget ya bikin konten kayak out of nowhere tiba-tiba bikin video gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi nih teman-teman, video ataupun kayak konten itu bukan hanya sekedar kita bikin video terus di-post gitu kan, tapi di situ ada proses yang panjang gitu ya untuk menghasilkan satu video itu. Jadi apa aja sih content production prosesnya? Nah, di sini ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama pre-production. Ketika kita membuat konten gitu ya, kita itu perlu yang namanya data atau information. Kita perlu yang namanya research dulu nih kira-kira. Misalnya teman-teman ikut lomba tentang ini ya, tentang lomba reels lingkungan hidup gitu ya. Teman-teman harus research dulu nih kira-kira top of mind sekarang itu apa sih tentang lingkungan hidup itu sendiri gitu ya. Top of mind topiknya itu apa aja sih? Nah, barulah teman-teman membuat konsep, strategi, dan brief. Brief itu kayak apa? Brief itu kayak draft konten gitu yang bisa teman-teman tulis gitu ya secara garis besar. Misal nih lingkungan hidup berarti teman-teman mau bicarain tentang SDGs atau mau connecting the dots dengan ini ya, dengan isu-isu yang hangat sekarang, misal Palestine gitu kan, di mana emisinya itu, emisi karbonnya itu cukup besar dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa connecting dengan isu-isu hangat yang sedang terjadi. Jadi perlu adanya data atau information ataupun research dulu ya di pre-production. Nah, di production kita baru execution nih. Dari draft konten itu kita buat tuh kira-kira execution-nya kayak gimana, videonya bakal kayak gimana gitu kan. Dan kita bakal revisi, revisi juga revisinya itu kayak gimana sih Kak gitu. Kenapa harus ada revisi gitu. Kita perlu juga nih point of view dari teman-teman yang lain, misal dari teman terdekat kita gitu ya. Menurut kamu konten ini kayak gimana sih? Ada yang perlu ditambahin nggak? Jadi kita perlu juga point of view dari teman-teman kita gitu ya. Terus yang terakhir nih post production, pastinya posting ya, analyze dan evaluasi. Kita perlu evaluasi nih, karena emang ini mungkin tujuannya mungkin buat lomba ya, kalau misal di workshop ini. Tapi kalau misal kita mau nge-build our own konten gitu ya teman-teman, kita perlu yang namanya A/B testing. Jadi kita nggak bisa yang cuman satu konten pilar aja. Misal tadi dalam elemen yang konten viral ya, kita nggak bisa tuh cuman coba triggers doang, tapi nggak coba yang lain. Misal stories ataupun elemen yang tadi tentang apa ya, tentang tips and trick dan sebagainya. Kita harus punya berbagai macam konten pilar gitu ya, ketika membuat atau menyusun konten itu sendiri, gitu teman-teman. Kalau nanti tiba-tiba ada pertanyaan ketika aku menyampaikan, langsung raise hand aja ya. Nanti kita kayak diskusi aja sih biar dua arah gitu. Oke, nah kita tadi udah mengetahui ya teman-teman ya, gimana sih cara proses dari pembuatan konten itu sendiri. Tapi wondering nggak sih powerful content tuh kayak gimana gitu ya? Tadi kita udah tahu nih kalau misal viral tuh ya konten pilarnya tuh bakal kayak gini Kak, gitu kan. Dan proses produksinya kayak gini Kak. Tapi kalau misal konten yang powerful itu sebenarnya isinya apa sih? Misal trigger nih, biar powerful untuk nge-boost itu masuk ke netizen tuh apa aja sih gitu kan? Kita coba ini ya, telaah ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ada 4 kunci gitu ya untuk membuat powerful content itu sendiri. Yang pertama nih, value atau visionnya teman-teman. Nilai tujuan yang ingin disampaikan nih. Kira-kira nanti akan ada contohnya ya teman-teman ya. Aku sampaikan dulu 4 kuncinya ini. Dan yang kedua nih, produk. Jenis produk yang dikemas sebagai konten. Apa sih
hal yang ingin teman-teman sampaikan gitu kan. Produknya itu apa gitu. Kalau bukan produk juga kayak teman-teman tuh core-nya tuh pingin ngejelasin apa sih di konten itu gitu ya. Misal tentang lingkungan hidup. Oke, kita mau eh, ngebawa isu apa? Misal kayak sungai ataupun isu yang lebih spesifik gitu ya. Terus historical data. Jadi teman-teman harus tahu behavior audience teman-teman tuh kayak gimana gitu. Dan dari segi kira-kira mereka itu akan tertarik dengan konten teman-teman tuh kayak gimana. Dan yang keempat, kita bisa menggunakan pendekatan tren gitu kan. Pendekatan konten yang relevan, relatable dari segi konsep dan story-nya nanti. Jadi ini ada 4 ya teman-teman ya, 4 kunci. Yang mana yang pertama itu value, kita memberikan apa ya, kita udah tahu nih tujuannya itu apa gitu kan bikin konten ini. Kayak bukan yang tiba-tiba bikin video tanpa tujuan yang jelas tuh bakalan kurang tersampaikan gitu ya. Yang kedua ya produk tadi, yang ketiga historical data, dan yang keempat trend. Nah ini contohnya nih. Misal contohnya ya kita ikut lomba tentang edible coating gitu ya atau tentang teknologi inovasi pertanian gitu ya. Misal ada bikin video gitu kan. Kita bisa gunakan framework ini sih untuk ngedefine kira-kira gimana sih cara kita membuat powerful content itu sendiri. Yang pertama nih, value atau visionnya kita ingin memperkenalkan kan teknologi baru edible coating kita nih. Yang baru itu apa gitu kan. Terus yang kedua, produknya edible coating yang ramah lingkungan dan efektif sebagai antimikroba gitu kan. Misal pada buah-buahan ataupun pada sayur-sayuran gitu kan. Yang ketiga, historical datanya, storytelling. Misal teman-teman bisa menggunakan storytelling behavior dari petani ataupun masyarakat gitu ya, yang mana perbedaan buah tanpa edible coating itu kayak gimana dan dengan edible coating itu kayak gimana. Nah, di sini teman-teman bisa masuk nih ke tren gitu kan. Kira-kira powerful konten ini bakal masuk ke tren yang mana nih? Kita bisa nge-skemain gitu ya. Kira-kira edible coating ini bisa masuk ke mana aja ya lininya. Contohnya nih, kita bisa masuk ke aktivitas pertanian atau healthy lifestyle gitu kan. Orang suka makan makanan yang fresh dan sehat. Dengan edible coating, kita bisa membawa itu gitu kan, membawa tren itu. Jadi sekarang kan kita ada di healthy lifestyle, misal kayak masyarakat urban suka banget sama salad-salad yang segar dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu ya teman-teman ya, ketika kita mau bikin framework untuk powerful content itu sendiri. Nah, Nah, ini penting banget teman-teman. Ketika kita bikin powerful content, tadi aku sempat menyampaikan ya, kalau kita harus tahu behavior audience kita gitu ya. Sebenarnya buat siapa sih kita bikin konten gitu kan? Sebenarnya kita itu mau menyampaikannya ke siapa aja sih gitu. Apakah kita menyampaikannya hanya ke Gen Z aja atau justru kita ingin menyampaikannya specifically ke ini ya, ke masyarakat yang fokusnya ke healthy lifestyle gitu kan. Jadi kita harus tahu audience segmentation-nya untuk menemukan hook tadi gitu. Sebenarnya gimana sih cara mencari hook gitu ya? Hook itu apa sih Kak gitu? Kalau misal teman-teman aware gitu kan, di awal konten tuh pasti ada sesuatu yang bikin kita trigger untuk nonton sampai akhir. Nah, itu namanya hook gitu ya teman-teman. Nanti kita akan ada contoh hook itu sendiri. Nah, yang pertama cara kita menemukan hook itu, kita pastinya harus analisis konten benchmark nih. Konten benchmark itu kayak gimana sih, Kak? Konten benchmark itu contohnya nih, teman-teman. Teman-teman bisa mau bikin konten tentang edukasi gitu ya. Teman-teman bisa tuh searching dulu, do research dulu gitu ya di berbagai media sosial kira-kira yang lagi booming ataupun mereka itu bahasnya tuh kayak gimana sih frameworknya ataupun kayak strukturnya tuh kayak gimana sih cara pembahasan mereka yang menarik biar lebih menarik gitu kan. Nah, yang kedua, setelah teman-teman tahu nih benchmark teman-teman siapa gitu kan, apa konten yang ingin teman-teman kayak amati, tiru, modifikasi gitu kan. Nah, teman-teman yang kedua bisa tentukan target audiensnya. Sama kayak bikin produk ya teman-teman ya. Kita misal mau bikin produk misal lipstick gitu ya, atau lip gloss, kita nggak bisa tuh bikin target audiensnya untuk semua orang gitu kan. Pasti kita harus spesifik. Audiens kita tuh maunya siapa gitu. Sama dengan video ataupun konten yang kita buat. Kita nggak bisa tuh bikin konten yang untuk semua orang itu nggak bisa. Yang namanya marketing ataupun digital marketing itu juga pasti punya spesifikasi atau pasar sendiri gitu ya. Nah, teman-teman harus tentukan dulu target audiensnya tuh siapa. Kalau misal
Gen Z, ya berarti teman-teman harus menggunakan bahasa-bahasa yang relatable atau bahasa Gen Z zaman sekarang. Kalau misal teman-teman target audiensnya itu ibu-ibu dan bapak-bapak, berarti teman-teman harus membawa konten itu di generasi mereka dan sebagainya, gitu sih. Jadi yang ketiga, kita harus build persona. Kira-kira audiens kita itu daily life-nya tuh kayak gimana sih? Terus triggernya mereka itu apa aja sih? Sebenarnya aku tadi udah sampein ya, yang di poin 2 gitu kan. Sebenarnya kayak misal Gen Z, kita bilang Gen Z gitu ya. Gen Z itu daily life-nya tuh kayak gimana sih? Terus triggernya apa aja? Contohnya tadi yang kayak di contoh yang viral itu ya, si CT. CT kan bikin konten di KRL gitu kan. Itu kan daily life Gen Z sekarang gitu ya, yang para fresh graduate yang lagi cari kerja, yang ikutan KRL gitu kan untuk pulang dan pergi. Itu kan salah satu persona dari audiens kita gitu kan. Jadi intinya build persona itu adalah background gitu ya. Background dari audiens kita itu kayak gimana. Kalau kita udah tahu nih target audiens kita Gen Z, oke kita harus tahu backgroundnya tuh kayak gimana gitu. Yang keempat, kita develop empathy map audience. Maksudnya kayak gimana sih, Kak? Ini sebenarnya lebih deep daripada yang poin 3. Jadi kita kayak lebih empathizing gitu ya. Kira-kira audiens kita itu maunya konten yang kayak gimana sih gitu. Setelah kita tahu background mereka, kira-kira pain point-nya apa aja sih gitu. Nah, untuk membuat empathy map audience ataupun em, persona dan juga target audience, kita bisa pakai framework ini teman-teman. Nah, gimana sih cara kita define our audience gitu kan? Yang pertama kita bisa breakdown dari 4 poin ya. Yang pertama geographics, yang kedua demographics, yang ketiga psychographics, dan yang terakhir behavior. Dari geographic dulu nih, kira-kira teman-teman mau kontennya itu apakah specifically di kota tertentu gitu ya? Misal teman-teman mau ala Jawa gitu ya, berarti kontennya berbahasa Jawa. Bisa jadi konten itu akan specifically ke orang-orang Jawa gitu yang relatable dengan hal tersebut gitu. Teman-teman harus define itu sih gitu. Dan yang selanjutnya nih demographics, dari hal demographics gitu kan. Ada umur, gender dan bahasa gitu ya. Kira-kira umurnya teman-teman mau yang eh, generasi mana nih? Apakah generasi yang kekinian atau generasi yang lebih boomers dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga psychographics gitu kan, pain point dan motivation. Pain points ini teman-teman yang paling penting gitu ya dalam membuat konten. Kenapa? Karena pain points itu yang membuat kita paham, yang membuat kita tertarik untuk melihat konten itu gitu ya. Dan yang terakhir nih behavior, habit, social media use gitu kan. Ini adalah hal yang paling penting untuk kita ketahui gitu ya. Kak, contohnya pain points itu kayak gimana sih kan maksudnya? Kayak pain points itu adalah hal yang membuat kita itu bertanya-tanya ataupun kita itu tertarik untuk melihat konten itu gitu ya. Misal nih contohnya kita kesusahan gitu ya untuk mencari, misal contohnya desain center gitu ya. Kita audiensnya itu pastinya kan SMP, SMA, kuliah gitu kan, yang struggle banget nih untuk cari lomba info lomba terkini, terupdate. Pain point-nya itu mereka kesusahan untuk mencari info lomba terkini dan terupdate. Nah, kita bisa menjawab konten, menjawab pain points mereka gitu kan. Akhirnya kita bikin konten info lomba ataupun info lomba by Reels ataupun by Feed. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu pain points dari audiens kita itu apa aja gitu sih. Nah, coba ya kita tebak pain points kali ya. Ini bisa nggak ya videonya kesetel coba ya? Bisa kesetel nggak ya teman-teman? Bisa, Kak. Atau macet-macet? Eh, boleh coba diputar dulu, Kak. Tadi Coba lanjut. ya, aku setel aja ya gini ya. Bisa nggak? Suaranya agak rusak. Oke. Oke, mungkin kalau yang macet-macet ataupun yang ini kita coba lihat dari videonya. Kalau muncul boleh thumbs up nggak? Thumbs up gini nggak? I wanna make sure gitu kan. Takutnya nggak muncul sih teman-teman. Oh udah muncul ya. Oke oke. Kalau udah muncul berarti aman.
Nah, contohnya ini teman-teman, di awal gitu ya. Pain points itu sebenarnya sama kayak hook gitu ya. Gimana cara kita mendapatkan hook itu dari pain points itu sendiri. Nah, contohnya nih, Mbak Taylor, aku sering ikut lomba esai tapi gak pernah menang gitu kan. Kira-kira pain points dari audiensnya itu apa teman-teman? Coba tebak deh. Gak apa-apa, kayak gak apa-apa salah. Gak ada yang salah sih sebenarnya ini cuman kayak em, menurut teman-teman aja, opini teman-teman. Kira-kira pain point-nya itu apa sih kalau misal hook di depan konten ini, Mbak Taylor aku sering ikut lomba esai tapi nggak pernah menang. Kira-kira apa? Yaps, benar-benar benar. Mbak Taylor ya. Iya bisa 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 karena waktu itu lagi ngetren ya Mbak Taylor itu kan. Jadi teman-teman, jadi ketika ada trigger Mbak Taylor, jadi kita itu udah kepikiran gitu ya. Itu tentang tips and trick gitu kan. Nah, benar kata Givara gitu ya. Ini panggilannya Agati apa Givara nih gitu kan. Atau Putri. Oh, Putri. Oke, oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat ya so far kalau misal pain point tuh kelihatan banget gitu kan. Bisa menjawab intinya kayak pain point tuh apa yang kita rasakan dan kita tuh menjawab hal itu gitu kan. Nah, ini contoh konten marketing gitu ya. Gimana kalau konten edukasi? Coba kita lihat ya. Ini salah satu konten yang aku suka banget. Ini lewat di Berandaku gitu ya. Ini kayak konten dari anak material ITB dan coba kita lihat ya. Di awalnya tuh hook dia itu kayak gimana sih gitu. Coba ya. Nah, coba ya kita ulang lagi ya. Coba. Nah, itu ya teman-teman ya, contohnya gitu. Kira-kira nih, kalau dari teman-teman ngelihat konten ini, tadi kira-kira hooknya atau pain point-nya apa nih teman-teman? Kalau teman-teman tadi ya, coba ya aku ulang lagi ya. Coba kita lihat komennya ya. Bentar-bentar. Coba kita lihat. Iya, betul banget gelas elastis gitu kan. Pasti di pikiran kita awalnya itu kayak gelas gitu kan. Tapi kok tiba-tiba jadinya elastis gitu kan. Itu yang merupakan hook ya teman-teman yang bikin orang penasaran. Jadi kita ketika membuat konten, kita itu harus apa ya? Harus menemukan hooknya itu apa gitu kan. Jadi pain point itu bukan hanya tentang misalnya kita itu nggak bisa sesuatu gitu ya, tapi juga rasa penasaran itu sendiri teman-teman. Jadi misal intinya kayak pain point dan hook itu satu apa ya kayak kayak saling berhubungan gitu ya teman-teman ya. Kalau yang di kiri nih kita contohnya tadi ya, itu lebih ke pain point orang itu nggak bisa nulis esai kok nggak pernah menang gitu kan. Tapi kalau yang di kanan itu contoh dari kita masuk ke educationnya gitu kan membuat orang penasaran. Yang awalnya kayak common-nya, secara umumnya gelas kan ini ya, gelas kan kayak keras gitu ya. Kok ini tiba-tiba bisa elastis gitu kan. Nah, itu yang membuat orang menonton gitu ya dari awal sampai akhir gitu. Karena konten tuh kan banyak banget ya teman-teman ya. Tiap bahkan kita kayaknya scrolling sosial media tuh pasti sering banget ya kayak banyak banget konten yang baru gitu ya, yang melewati beranda kita. Jadi penting untuk punya hook di depan sih dalam membuat konten. Itu yang aku mention ya dari tadi tentang hook. Oke, kita move on. Nah, tapi Kak, aku tuh kadang bingung gitu ya. Gimana sih caranya kita tahu pain point orang-orang? Terus gimana sih cara kita tahu kalau hook itu bakal efektif gitu kan untuk membuat konten gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita membuat konten itu, kita juga perlu nih yang namanya social listening.
I know kadang kayak kok complicated banget ya dalam membuat konten, kok panjang banget ya. Karena emang sejatinya ketika membuat produk ataupun ketika membuat sesuatu, kita tuh harus research dulu. Kita harus tahu eh, dari sekitar kita itu pinginnya apa gitu. Itu adalah hal yang terpenting ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi konten bukan hanya konten yang kita bikin video aja gitu kan, tapi di dalam itu ada proses yang panjang gitu kan. Salah satunya ini hal yang terpenting gitu ya. Ketika kita mau tahu nih pain points ataupun kita mau tahu hook yang sesuai di konten kita tuh kayak gimana gitu kan. Kita bisa social listening. Social listening itu kayak gimana sih, Kak? Nah, social listening itu ya kita research gitu ya. Kita research, kita bisa gunakan beberapa aplikasi gitu ya untuk tahu nih kira-kira misal contohnya ya di Google Trends ini ya. Misal kita bisa gunain Google Trends. Misal kita wanna talk about healthy food gitu kan. Nah, kira-kira tren terkini topik-topik healthy food itu apa sih? Di sini ada kalori, ada meal, ada catering, ada create, ada important gitu kan. Kita bisa telaah dari situ. Jadi teman-teman bisa coba mencari topik-topik yang relate eh, dari hal yang pengen teman-teman bawa gitu. Misal tentang energi baru terbarukan. Sebenarnya sekarang isu terhangatnya apa sih? Related topiknya sekarang apa aja sih gitu. Jadi kita bisa menggunakan Google Trend. Yang kedua, ini sebenarnya brand 24 ya teman-teman ya. Dia tuh sebenarnya kayak berbayar kalau misal udah sebulan. Jadi kayak ada trialnya gitu sebulan untuk pengguna pertama. Jadi teman-teman bisa gunain juga nih brand 24. Brand 24 lebih enak lagi ya teman-teman ya dibandingkan Google Trends karena dia lebih spesifik gitu. Jadi misal teman-teman masukin keywords, ini aku masukin keywordsnya itu makeover gitu ya. Waktu itu aku lagi social listening tentang produknya makeover gitu. Yang muncul apa di sini? Yang muncul dari queries ataupun dari internet itu yang paling banyak ngomongin makeover itu apa? Make up, bedak, coverage gitu kan. Warna, kulit, tahan, bagus gitu. Jadi nanti ketika teman-teman di brand 24 ini teman-teman bakal bakal banyak menemukan em, keyword-keyword yang paling banyak disebutkan di sosial media gitu. Jadi itu ya teman-teman. Social listening sebenarnya kita empathizing, salah satu bentuk empathizing kita, salah satu bentuk kita itu mau tahu nih sebenarnya di sosmed itu jagat sosmed ini ngomonginnya apa aja nih keywordnya gitu. Dan yang terakhir kita bisa tanya ke teman-teman sekitar kita gitu ya. Misalnya kita bikin kolom Q&A gitu kan di Instagram ataupun kita bisa kayak interview teman-teman kita IDI gitu kan in-depth interview. Kira-kira kayak kalau kamu tentang healthy lifestyle temen kamu tuh lebih prefer yang kayak gimana sih? Kamu lebih prefer yang kayak gimana sih? Jadi kita bisa tanya juga ke teman-teman kita gitu ya. Jadi penting banget teman-teman untuk do research dulu sebelum kita step to the content gitu kan, sebelum kita bikin konten itu sendiri. Jadi penting banget untuk tahu audiens kita itu siapa dan topik kita itu keyword yang strong itu apa gitu ya. Jadi itu tadi untuk em, gimana sih cara kita bikin konten ataupun hook gitu ya teman-teman ya. So, thank you so much. Jadi aku mau wrap up dulu nih tadi yang aku sampaikan. Jadi intinya ketika kita membuat konten, secara kesimpulan ya teman-teman ya, konten tuh nggak bisa sekedar konten. Konten tuh nggak bisa sekedar kita ATM doang dari konten orang lain gitu ya, yang viral. Kita nggak bisa yang tiba-tiba kayak gitu. Tapi kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Dan yang kedua kita do research dulu nih social listening gitu kan. Audiens kita tuh kayak gimana dan hook-nya itu bakalan apa. Setelah itu teman-teman bisa mulai membuat konten production yang aku sebutin tadi dari pre-production, production, dan post-production. Semoga bermanfaat dan let's connect teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi di luar ini ya, misalnya waktu kita habis, teman-teman bisa connect aja ke Instagram ataupun emailku. Monggo aku kembalikan ke MC untuk kegiatan selanjutnya yaitu diskusi ya. Oke. Okay. Oke, terima kasih banyak Kak Sofi atas materinya yang luar biasa ya teman-teman, daging banget nih untuk teman-teman semua. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku izin kasih ini dulu kesimpulan dari apa yang sudah kakak sampaikan tadi ya. Jadinya
Yang pertama itu bagaimana cara menentukan konsep visual yang tepat untuk suatu video konten agar dapat menarik perhatian audiens target. Nah, itu kan tadi aku sempat nyatet nih. Jadi itu ada steps ya disebutnya. Social currency, terus ada triggers, emotion, practice value, public, dan juga stories. Kemudian yang kedua, gimana sih cara mengukur keberhasilan sebuah konten video setelah diunggah dan gimana sih supaya itu bisa mempengaruhi strategi videografi di masa mendatang. Kemudian, maaf, kita lanjut. Di situ tadi kakak juga sebutin tentang proses produksi konten ya, di mana ada pre-production, production, dan juga post-production. Kemudian ada juga uh, powerful content tuh isinya apa sih ya, jadi dia ada value, ada produk, juga ada historical data, kemudian juga fan. Mungkin itu aja. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bertanya di kolom chat ya, dan nanti akan disampaikan oleh MC. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun menulis di kolom chat. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih? Tadi kan materinya udah banyak banget ya. Mungkin ada yang pengen bertanya tentang hook, masih bingung apa itu hook, atau mungkin tentang tadi ya, pain point itu apa sih kak gitu. Misalnya masih ada yang bingung, boleh banget langsung ditanya lagi karena mungkin kakaknya masih di sini nih. Supaya nanti kalau kita bikin video kreatif bisa, uh, oh ini udah ada yang bertanya nih. Kak Sofi izin bertanya, apakah durasi video itu mempengaruhi viral atau trennya video? Seperti di konten TikTok atau Reels IG yang kebanyakan isi videonya tuh durasinya pendek, Kak. Gimana tuh, Kak? Mungkin boleh langsung dijawab. Oke, pertanyaan menarik ya teman-teman ya. Emang kalau kita ngeliat gitu ya di konten IG ataupun apa, kebanyakan kontennya singkat gitu ya. Jadi sebenarnya depends on your content gitu sih. Teman-teman mau bikin kontennya itu apakah kadang kan video itu banyak banget ya macamnya ya. Apakah short video atau dia emang butuh penjelasan yang detail. Tapi kalau saran dari aku, misal teman-teman channelnya itu adalah TikTok dan Reels, maksimal banget tuh semenit gitu. Kalau lebih dari semenit tuh lebih baik teman-teman di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman harus harus spesifikkan channel apa yang teman-teman pakai dan harus kayak tadi ya teman-teman ya, kita harus tahu behavior dari pengguna sosmed ini tuh kayak gimana gitu. Kalau misal Reels dan TikTok pastinya itu singkat-singkat ya teman-teman ya, jarang ya yang ngelihat 15 menit gitu kan atau 10 menit gitu kan di Reels ataupun di TikTok tuh kan jarang banget ya. Pasti orang ketika membuka TikTok atau Reels mereka carinya yang singkat gitu kan, yang to the point gitu. Tapi kalau misal teman-teman mau bikin yang kayak podcast panjang dan sebagainya gitu, teman-teman bisa menggunakan yang namanya YouTube ataupun channel lain gitu ya yang lebih support tentang hal tersebut. Jadi sesuaikan dengan channel sih gitu.
Ya, terima kasih banyak Kak Sofi atas jawabannya. Oke, teman-teman, jadi kita harus tahu behavior dari audiensnya dan juga menyesuaikan dengan platformnya. Oke, ada yang bertanya lagi nih Kak, aspek editing video dan color grading itu pengaruh gak sih Kak kalau kontennya tentang traveling? Terima kasih Kak. Dari Adela dia, pesannya di Utang Saja. Oke, I'm not an expert ya guys ya kalau misal masalah grading video. Tapi yang aku pelajari gitu ya ketika kita ngomongin tentang videografi ataupun video yang ada di Reels ataupun di TikTok, yang terpenting itu ada dua hal sih yang teman-teman jangan sampai miss gitu ya. Yang pertama, stabil gitu ya. Videonya itu stabil, dan yang kedua jelas sih gitu. Dan lagi-lagi tergantung target audiens teman-teman gitu. Kalau misalnya target audiens teman-teman ke orang-orang yang estetik gitu ya, orang yang estetik nih, berarti teman-teman harus menggunakan apa ya, dari segi penampilan tuh yang estetik gitu. Contohnya nih, contohnya konten misal OOTD gitu ya. Pasti kalau kita ngelihat Sasfir ataupun ngelihat Tasya Kisti, kalau teman-teman tahu itu kan berbeda ya, dua hal yang berbeda gitu. Kalau Tasya Kisti lebih ke konten OOTD-nya lebih ke ini ya, lebih ke colorful gitu kan. Kalau misal kita lihat Sasfir, dia lebih ke konten yang apa, elegan gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu target audiensnya sih. Kadang juga soalnya kalau misal kita nggak tahu nih target audiensnya, kadang juga kurang kurang masuk gitu ya teman-teman ya. Aku beberapa kali kayak uh, juga sering sih lewat di Instagram gitu ya. Yang estetik pun kadang kalau misal nggak sesuai dengan target audiensnya juga nggak rame gitu. Jadi teman-teman harus pahami itu sih gitu. Penting. Jadi kayak kalau misal aku jawab, sebenarnya grading dan stability ataupun kualitas video itu penting banget sih pastinya. Tapi harus disesuaikan dengan audiens kita sih gitu. Terima kasih Kak Sofi. Berarti harus perhatikan audiens ya teman-teman. Kemudian, ini ada lagi yang bertanya Kak, seberapa besar pengaruh algoritma sosmed seperti jam posting, terutama di TikTok dan Instagram, mempengaruhi konten kita untuk viral, selain dari 6 hal yang tadi sudah kakak jelaskan? Gimana tuh Kak? Good question sih. Jadi kalau misal itu penting sih kalau misal jam posting gitu ya. Kadang kita harus tahu nih kira-kira, biasanya kan ada di dashboard ya teman-teman ya. Kalau misal kita di Instagram, contoh realnya yang aku gunakan tuh di Sense Hunter gitu ya. Biasanya aku ngeliat nih kira-kira habit dari netizen ataupun habit dari followersku tuh, followers dari Science Hunter tuh paling aktifnya tuh jam berapa sih? Tapi lagi-lagi ya teman-teman ya, terkait hal ini sebenarnya teman-teman harus A/B testing gitu ya. Maksudnya kayak teman-teman harus testing langsung gitu kan. Kadang soalnya kalau kita lihat dari Instagram, biasanya di dashboard itu paling top point ataupun hmm, jam posting paling efektif tuh katanya jam 6 gitu kan, jam 6 sore. Tapi teman-teman harus coba juga nih di jam 6 sore apakah followers teman-teman tuh lebih aktif di jam tersebut atau enggak. Ternyata kalau misal di caseku, ternyata enggak seaktif itu di jam 6 sore, malah lebih aktifnya jam 8 malam gitu. Jadi itu sebenarnya penting ya teman-teman ya. Kita harus tahu juga. Jadi sebenarnya juga salah satu cara kita empathizing followers kita gitu ya. Followers kita tuh buka HP ataupun ngelihat Instagram kita itu setiap jam berapa sih, itu bisa kelihatan banget. Cara kita tahu tuh gimana? Misal kita bisa comparing nih, kita bikin nih konten di jam 6 sore sama konten di jam 8 malam. Kira-kira paling rame tuh di jam berapa sih gitu sih kalau aku ya, kalau in my case gitu sih. Semoga bisa menjawab. Kalau ada feedback boleh banget ya. Terima kasih Kak. Gimana Kak Manaswa? Oke, katanya sudah. Terima kasih Kak. Oke. Oke, panitia apakah masih ada waktu untuk bertanya atau bagaimana?
Oke, mungkin karena sudah 3 pertanyaan nih, dipersilakan satu lagi pertanyaan ya bagi teman-teman. Siapa tahu masih ada yang masih penasaran banget nih tentang video kreatif, apalagi mungkin ada yang pengen jadi konten kreator ya di sini. Boleh banget langsung bertanya ke Kak Sofi, karena masih ada slot satu lagi nih untuk bertanya teman-teman. Dipersilakan. Oke, sambil menunggu mungkin aku boleh minta ini Kak, kata-kata motivasi untuk kita semua yang ada di sini supaya kita nanti bisa semangat gitu bikin videonya supaya bisa terinspirasi lebih-lebih lagi gitu Kak. Boleh Kak? Oke, motivasi ya. Wah, motivasi gitu kan. Kalau dari aku sendiri teman-teman, pastinya ya aku tuh merasakan juga nih kalau bikin konten tuh pasti burnout gitu kan. Tapi paling yang, aku mau sampein gitu ya ke teman-teman, semisal kita bikin konten, kita harus luruskan niat kita dulu nih. Jangan sampai niat kita tuh pengen viral aja gitu kan. Kita harus lurusin niat kita kalau misal, oh kita itu mau bikin konten ini karena kebermanfaatan atau kita mau, sharing gitu kan. Jadi kita harus fokus ke situ karena ketika kita fokusnya ke salah gitu ya, misalnya kita pengen viral, ternyata nggak sesuai ekspektasi, ternyata konten kita itu low engagement gitu kan, yang nge-like cuman keluarga kita sendiri misal ya, itu bakal sakit hati banget kan, bakal sakit banget gitu. Jadi itu harus jadi salah satu concern teman-teman sih ketika memulai bikin konten gitu. Jadi lower your expectation, tapi teman-teman harus fokus ke tujuan teman-teman tuh apa, itu sih. Karena, pasti dari kita juga pernah ya, yang misal upload sesuatu tuh kayak nungguin banget, ini kok like-nya nggak naik-naik ya, ataupun misal nih contoh simpelnya kita bikin story gitu ya, kita bikin story juga ngeliatin story kita terus kan, orang siapa yang ngeliatin story kita gitu kan, kita buka lagi gitu kan, kita obses dengan story kita sendiri gitu kan. Ya aku juga mengalami hal tersebut gitu kan. Jadi ketika teman-teman udah, jadi konten ataupun bikin konten tuh harus fokus ke tujuannya teman-teman sih, biar ketika nanti ternyata kontennya tuh nggak viral, kita tuh udah punya, apa ya, kita udah punya mindset, ya tujuanku bukan untuk viral gitu, tujuanku adalah untuk sharing. Karena semakin lama nih teman-teman, kualitas teman-teman tuh bakal makin bagus gitu loh dalam membuat konten. Aku juga dulu, aku bukan expert ya, tapi aku kalau misal membandingkan, kontenku yang dulu, kayak sejamet itu dulu kontenku. Jadi kayak kalau di-comparing tuh pasti kita udah ngerasa ada perubahan gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai, pokoknya jangan dengar kata orang gitu ya, ketika kalian membuat konten tuh pasti akan ada orang yang, "Ih ngapain sih jamet banget," gitu kan, atau itu kadang muncul di diri kita sendiri gitu kan. Jadi, itu sih yang pertama berarti ya, motivasi dari aku bukan motivasi sih, wejangan kali ya. Yang pertama, luruskan niat, yang kedua tutup kuping lah ya, kalau misal ada orang yang ngebully kalian ataupun ternyata diri kalian sendiri yang nge-judge kalian tuh harus tutup kuping gitu ya, harus fokus ke tujuan. Yang ketiga, keep going gitu kan, tetep aja bikin konten dan sebagainya. Aku yakin tuh, engagement tuh akan makin lama itu makin mengenal kalian gitu sih, kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Wah, iya sih memang harus diluruskan ya niatnya, karena memang kadang kalau bikin konten tuh emang nungguin banget sih bener kata Kakak, apalagi kalau di story suka ngeliatin muka kita ya, Pak, berkali-kali dalam sehari, siapa aja yang udah nge-like, siapa aja yang lihat. Aku juga ini sih, Kak, punya pertanyaan. Aku kebetulan punya TikTok ya, dan kebetulan aku bikin konten tentang melukis kaligrafi. Nah, aku Mhm. tuh suka bingung, Kak. Jadi kalau aku bikin video niat, itu sepi. Giliran bikin videonya asal-asalan itu rame. Itu kira-kira kenapa ya, Kak? Oke, it's a good question sih, aku ganti device ya, yang ternyata laptopku agak error. Bentar ya, matiin dulu laptopku. Oke, jadi kalau misal, perihal hal itu ya, lagi-lagi ya teman-teman ya, target audiens sih. Jadi kamu harus tahu, kira-kira target audiens di TikTok kamu tuh, orang-orangnya tuh kayak gimana. Kadang iya bener banget, kita udah seniat itu kan, kayak aku sampein, kayak seestetik itu gitu kan, ternyata nggak masuk tuh. Nah, caranya gimana gitu ya, caranya coba kamu
benchmarking tuh konten-konten yang kaligrafi juga. Kira-kira mereka itu tipe kontennya tuh kayak gimana sih yang diminati? Biasanya kan banyak ya kalau kaligrafi itu pastinya ada yang dari mancanegara, ada yang dari Indonesia. Nah, kamu fokus aja dulu ke Indonesia gitu kan. Itu konten kaligrafi yang diminati yang banyak likes-nya ataupun top kreatornya tuh siapa. Nah, kamu bisa, telaah dari situ dulu gitu sih. Karena kita udah niat banget gitu ya, udah estetik mampus gitu kan, udah kayak stabil banget, terus udah ini ternyata nggak masuk karena kita mungkin belum masuk ke trennya itu sendiri sih, kita belum masuk ke pasarnya itu sendiri. Jadi gitu sih, Putri. Ya baik, terima kasih Kak. BTW di suara aja Kak, jangan Putri, aneh banget. Oh, Giwara, sorry tadi emang laptopku agak ini sih suaranya. Ya nggak apa-apa Kak. Oke, Heeh, mungkin iya Giwara, karena udah mhm. ini ya Kak, apa pertanyaan udah selesai. Dan aku tadi suka juga sama kata-kata Kakak yang bilang konten tuh nggak bisa sekedar konten. Kita jangan cuma ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi ya tadi apa yang sudah disampaikan Kak Sofia banyak banget itu nanti bisa kita terapkan ketika kita membuat video gitu supaya ya semoga saja kalau kita ikut lomba menang dan kalau kita bikin konten ya viral gitu. Betul. Oke, mungkin eh, karena sudah selesai ya sesi pertanyaan ini, saya tanggung jawabnya. Terima kasih banyak sekali lagi ya kepada Kak Sofi dan juga teman-teman yang sudah bertanya ya, sangat luar biasa semuanya. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat. Pemberian sertifikat akan diberikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Muhammad Elvan Ramdhani.